kecil mami. Oh, suka Karena dandan-dandan gitu ya? Langsung ke beauty enggak? Tapi enggak dong. Panjang nih cerita. panjang ya kronologi. Itu yang aku suka bang. Oh, jadi sebenarnya Felicia itu belum tahu persis. Belum tahu. Oh, ini Felicia. Wow. Iya, anyway ya, aku tuh cuman ngerasa selama ini kan aku suka stalkerin tuh. Kamu bikin konten-konten, baik Instagram dan sebagainya. Kamu tuh sejak berapa lama sih kamu tuh udah belajar dan tertarik tentang apa sih? Istilahnya itu apa? Beauty enthusiasm atau apa? Jadi mungkin deh beauty lah ya. Beauty ya, oke. Jadi sebenarnya emang dari kecil mami. Oh, suka dandan-dandan gitu ya? Iya, jadi dari kecil itu apa ya? Aku tuh ikut fashion show. Oh gitu. Sama mami itu diikutin. Terus kalau aku dari TK, SD itu aku fashion show terus gitu. Fashion show dari situ aku udah kayak. Tapi dulu mami yang make upin. Terus dari itu SMP sampai SMP aku masih ikut kayak syuting gitu di Bali ya, masih Bali. Ini syuting apa? Syutingnya? Dulu. Dulu kayak ada video di Bali gitu. Oke. Terus ada sinetronnya Bali, ada Oke. itu aku. Oke. Aku coba. Sekarang Mio. Iya, berarti memang kayaknya tuh udah nurun ya, udah nurun di darah dari keluarga itu gitu ya. Nah, kenapa kok kamu benar-benar tertariknya pada akhirnya bukannya spesifik di fashion, tapi kok di beauty-nya? Kenapa gitu? Nah, jadi ini sebenarnya cerita lucu sih. Dulu kan aku ngeliat kayak suka nonton fashion TV ya. Oke. Fashion TV tuh aku ngeliatnya gila itu karena dari kecil aku catwalk, jadi aku mikir kayak aku mau jadi model, aku bakal jadi desainer. Terus aku kuliah fashion. Oh, kuliahnya fashion malah. Di NAFA itu aku di sekolah fashion. Terus sampai di tengah-tengah aku kayak kenapa ya? Aku rasanya kayak maksa gitu. Oh iya? Terus Karena aku udah memang fashion kamu dari kecil kan si fashion ini kan memang kesukaannya Vel kan, fashionnya Vel kan. Iya. Terus aku juga suka gambar kan. Nah, aku tiba-tiba berubah haluan gitu. Jadi pas aku gambar, aku ngerasa kayak kenapa aku gambarnya mata terus aku pakein dia ini kontur, aku lebih suka itu. Terus kayak dipakai eyeshadow dengan permainan warna apa gitu ya. Terus akhirnya aku kayak ngerasa kuliah kayaknya kok bukan fashion ya gitu. Oh ya, itu umur berapa tepatnya? Banyak umur berapa? Kayaknya habis SMA. I see. SMA. Terus itu kan kuliah. Terus aku nggak lanjut Aku nggak lanjut tetap di Singapura, tapi kayak aku nggak lanjut sekolah. Nggak lanjutin fashionnya, oke. Itu aku belajar biasa ya, belajar bahasa Inggris biasa. Terus aku ambil sekolah lain. Aku kira langsung ke beauty enggak? Tapi enggak dong. Panjang nih cerita. Panjang ya kronologisnya ya. Jadi aku tuh ambil ini dulu, public relation and communication. Ternyata pantesan kamu cara ngomongnya udah PR banget ya. Jadi ternyata aku suka. Gitu. Itu yang aku suka bang. Jadi sebenarnya Felicia itu belum tahu persis. Belum tahu. Oh, ini tiba-tiba hati berubah haluan tapi kemana gitu belum tahu. Aku tuh suka. Kalau misalnya ngomong sama orang tuh suka gitu. Terus di kamera juga suka, tapi di belakang layar juga suka. Jadi aku nih mau kemana? Iya. Aku bisa gitu loh. Tapi karena bisa, maunya kemana? Aku bingung. Nah terus. Karena merasa banyak pilihan dan semuanya kamu menguasai. Benar. Komunikasi bisa, komunikasi bisa. Fashion oke. Gambar bisa, jadi bisa semuanya. Jadi terus aku mikir gini, aku sukanya apa sih kok? Aku lebih suka makeup ya, aku lebih tertarik. Cobalah aku sekolah makeup.
Oh akhirnya tapi sekolah make up. Sekolah lagi Itu tetap di makeup. Singapura ya masih ya. Gitu. Dan kebetulan loh, kenapa jalan aku lancar banget ya? Terus Oh iya? iya, jadi pada Sorry, yang membedakan waktu kamu sekolah make up, terus kamu merasa kok jalannya lebih lancar ya daripada fashion? Iya. Atau yang sebelumnya yang PR atau apa? Itu apanya? Kenapa? Bedanya di mana? Bedanya tuh kayak gimana ya? Kayak itu aku suka misalnya nulis apa gitu. Dulu aku juga suka nulis novel dulu. Pernah nulis novel juga? Pernah nulis novel, cuman sialnya itu apa namanya, dulu aku nggak save, terus laptop aku mati, hilang semua. Terus trauma Terus tapi kalau yang PR gitu ya aku suka, tapi kok kayak aku nggak tahu nih nanti aku mau kemana. Kayak gitu. Terus masih belum yakin gitu hatinya ya. Terus pada saat aku sekolah makeup, Mami bilang, kamu jangan sekolah makeup, kamu di Bali aja gitu, di museum. Terus aku bilang, enggak, pokoknya gimana caranya aku harus Singapura sekolah lagi. Aku sekolah lagi, terus tiba-tiba pas aku sekolah itu makeup, terus ada kayak brand dari L'Oreal, terus langsung aku pertama dijadiin model dulu. Dijadiin model L'Oreal sambil aku sekolah. Dan ternyata ada orang lagi dari brand NYX itu NYX ngajakin aku kerja. Terus ya udah langsung aku yang dicari, bukan biasanya orang kan lama. Iya, kamunya yang coba. Tapi itu kamu masih sebagai model atau brand ambassador, bukan sebagai model aja. Iya, bukan kamu sebagai si pelaku yang make upin gitu, belum ya? Belum. Dan ternyata setelah aku kerja pas sekolah itu, guru aku bilang, kamu ini cepet banget loh daripada yang lain gitu. Terus aku bilang, masa sih apa dan kamu tuh coba kayak dandan sendiri apa kayak begitu sampai kelihatan kalau oh emang anak kayaknya bakatnya di situ deh, di make up deh gitu ya. Iya. Dan ada beberapa orang kayak dulu tuh sekolah aku make upin, dia langsung kayak aku suka banget masa sebagus itu sih, kayak aku belum yakin masa sebagus itu. Terus guru aku bilang, kamu ikut saya aja giniin fashion show, dan ternyata aku cepet, orang-orangnya juga suka. Dan guru kamu itu memang dia spesialisasinya di situ, di make up. Iya benar. Oke. Terus aku langsung dicari sama orang Singapurnya suka make upin, ternyata kayak suka. Wah, kamu masuk nih. Iya, terus dari sanalah, dari aku kerja di Singapura ada pengalaman ngajar orang gimana pengetahuan. Berarti sebenarnya tuh justru karena orang lain lebih bisa ngeliat. Kalau emang kamu bakatnya ke situ ya, terus baru kamu sadar gitu kan. Iya. Oke. Karena kayak nggak percaya diri, maksudnya kayak, ya aku bisa, aku disuruh gini aku bisa, tapi kayak masa bagus sih kayak, tapi orang-orang tuh kayak, wah bener-bener cocok, suka gitu ya. Ada ini Mam, jadi misalnya ini kita ngomongin kayak apa ya? Kayak kan ada orang transgender kan. Nah, orang itu dia tuh suka pakai apa ya? Misalnya dia kerja gitu. Oke, dia dandannya bener-bener yang look cewek gitu. Tapi dia itu ada beardnya, ada apa ya? Oh iya, brewok itu kan. Dia kemana-mana, dia bilang aku susah banget. Ini pas aku kerja ya di Singapura. Aku susah banget nutupin ini insecurities aku nggak bisa nih, aku harus gimana, ini bikin aku minder banget gitu. Terus aku dengan pengetahuan aku coba lagi nih, Mam, dia nangis dong, aku bisa nutupin itu, dia nangis. Terus aku langsung kayak, dia bilang thank you so much, dia bilang kayak aku. Terus gimana sih perasaan kamu ada orang yang segitu apresiasinya sama hasil kerja kamu ya, itu kan hasil karya dong. Terus sampai dia tuh nangis, gimana tuh perasaannya tuh kayak gitu? Aku ngerasanya kayak, oh ternyata aku dibutuhkan ya di sini. Aku dengan makeup ini aku bisa membantu orang agar lebih percaya diri. Nah itu bagus banget sih Vel, karena gini, apalagi zaman sekarang ya, maksudnya untuk kita perempuan deh, mau umur berapapun, nggak usah remaja, nggak usah yang orang tua gitu kan ya. Namanya perempuan pasti didominasi oleh perasaan insecure. Aduh pasti banget. Iya nggak sih? Ya, kayak aku yakin banget pasti kayak teman-teman di luar sana tuh kayak merasakan gitu. Kayak contoh kecil deh, setiap perempuan itu kan pasti kita percaya punya kecantikannya sendiri, punya kelebihannya sendiri. Benar. Tapi cenderung kita itu malah lebih melihat kekurangan kita.
Iya kan, kayak misalnya nih mungkin ada perempuan yang matanya bagus banget tapi dia nggak fokus ke situ, dia fokusnya kayak kok pipi gue cabi banget ya, atau kok hidung gue nggak mancung kayak yang lain gitu kan. Nah pokoknya intinya perempuan itu mostly insecure pasti. Nah dari Feli sendiri nih ya, apakah menurut kamu sebuah make up atau ibaratnya kayak memperbaiki kecantikan atau membuat seseorang menjadi merasa lebih cantik itu tuh sebenarnya memang sangat penting dan sangat relate dengan insecurity nggak sih menurut kamu? Iya banget, karena sebenarnya banyak orang yang salah kaprah kayak aku nggak pede ya, jadi aku harus pakai makeup, aku harus tutupin dengan makeup. Itu dia tuh banyak tuh. Tapi kayak kalau misalnya dia ngerasa nggak mancung, terus kayak shadingnya kayak kebangetan, tapi malah kita justru melihatnya mungkin kenapa jadi kayak over gitu ya dandannya. Nah itu gimana tuh Vel? Kalau menurut kamu harusnya tuh make up itu diterapkannya seperti apa sih supaya bisa berperan dengan benar lah gitu? Gimana tuh? Pertama, makeup itu nggak ada salah, nggak ada benarnya. Makeup itu kayak abstrak aja. Abstrak is an art. Tapi tergantung cara kita ngelihat aja gitu loh. Ada yang ngelihatnya, oh ini air mancur, oh ini hutan gitu. Padahal sebenarnya kayak cipratan-cipratan aja gitu. Iya. Itu tergantung orangnya. Sama aja kayak makeup. Nah, cuman kita itu tahu, misalnya nih, apa ya? Kita ini nggak cocok warna merah, tapi dia maksa karena trennya lagi warna merah, jadi kelihatannya menor gitu. Jadi sebenarnya bisa aja kamu pakai warna merah, tapi dengan merah yang warna apa? Merah ada macam-macam. Dengan cara ada merah cabai, merah marun, kayak gitu ya. Kan ada. Nah dengan pengaplikasiannya seperti apa? Jadi kita juga harus belajar, nggak yang aura-aura. Gue asal ngebrak aja gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya nih ya Vel ya, ngelihat kayak mungkin ya kayak Fashion TV atau majalah-majalah mode ya, kan kita juga cenderung ngelihat ini kok modelnya serba nabrak tapi kok keren aja ya gitu. Mungkin nggak menurut kamu nih mereka terinspirasi dari situ, tapi ya nggak cocok diterapin ke mereka. Nah jadinya gimana sih memilih yang memang sesuai sama kita sama enggak tuh dari apa gitu? Nah, kalau itu kita harus belajar juga sih. Apakah physically atau kepribadian atau ke apa nih menurut saya? Bisa jadi kepribadian, bisa jadi physically. Kalau misalnya nih orangnya apa ya? Orangnya kayak happy gitu, tapi kamu pakai makeup yang goth. Karena trennya lagi goth gitu. Iya. Gak cocok juga. Kamu tuh juga kadang-kadang makeup itu juga menunjukkan kepribadiannya. Itu, tapi apakah itu balik lagi cocok ke fisik kita? Nah kalau misalnya ada orang yang ngerasa pede banget, dia tidak merasa ada yang salah dengan penampilan dia, tapi orang lain ngeliatnya, aduh sumpah itu gak cocok banget buat lo, misalnya kayak gitu ya. Nah itu kan hubungannya dengan percaya diri juga tuh. Apakah selama dia percaya diri, akhirnya ya udahlah kan lo pede aja dan lo happy. Apakah memang tetap harus apa tuh istilahnya kayak ya udah gitu kan, karena memang itu nggak cocok walaupun lo pede tapi jangan dilakuin. Nah menurut kalian gimana tuh? Kalau menurut aku sama aja kayak gini ya, walaupun orang itu cantik banget, tapi kalau dia nggak pede sama sekali nggak kelihatan bagus. Nah berarti apakah yang benar itu asal nyaman dan cocok atau asal pede aja? Menurut kalian gimana tuh? Sebenarnya agak susah ya. Iya, karena itu dilematis banget kan, gitu kan. Karena sering nggak sih kayak ngeliat dia tuh sebenarnya cantik loh, tapi kayak salah dandan deh. Iya benar. Tapi dia kelihatan pede gitu loh. Nah itu menurut kamu tuh gimana sih Vel? Nah makanya kayak aku bilang sebenarnya nggak ada salah nggak ada benar. Cuman kayak balik lagi kenyamanan orang itu. Kalau misalnya dia emang suka yang kayak gue kok nggak usah pakai makeup ya udah nggak usah gitu, nggak apa-apa gitu. Karena ada pemaksaan yang gimana. Karena mungkin sebenarnya selama kitanya dari hati kita happy dan nyaman, mungkin jadi memancar keluar ya, orang jadi ngeliatnya kayak ya udah sih cocok aja kok, bagus aja, mungkin gitu kali ya. Nah terus Feli sendiri nih selama menjadi makeup artist pernah nggak nemuin hal-hal yang misalnya kayak ini orang selama ini dia dandannya begini dan kamu tahu itu nggak cocok, cara kamu untuk ngasih saran tanpa dia bikin dia tersinggung itu gimana tuh? Aduh banyak banget. Iya kan, pasti kan. Ini nih ya, misalnya contoh simple alis. Alis itu kan sangat personal. Kalau kita ganti dikit dia kelihatan kayak marah. Kalau kelihatan dikit dia kayak juga. Iya, kalau nge-frown gitu kan kelihatan mungkin mukanya jadi kayak
suram, nggak menarik gitu ya. Kalau aku selalu bilang, karena aku makeup artist, aku bilang gini, oh kamu suka alis yang gimana? Kamu suka alis yang natural? Aku enggak, aku suka alis yang tebal. Kayak gitu, aku maunya cetar gitu. So aku bilang gini, oh suka alis yang cetar ya, oh bagus banget. Aku bilang bagus dulu, karena buat nyamannya dia. Iya betul. Tapi kalau aku bilang in my professional way, baru kamu arahkan. Baru aku bilang gini, kalau kamu coba deh, kalau cetar nggak apa-apa, cuman depannya aja kayak agak di blend sedikit terus gini udah selesai. Berarti with solution. Tapi tetap di zona nyamannya dia yang cetar. Okay. Cetar tapi benar gitu. Oke. Iya. Jadi dia tetap nyaman, bukan kayak kenapa nih alis gue? Dia jangan sampai gue, gitu. Dia defensif ya, karena dia nggak akan mau menerima saran kamu berikutnya kan. Nah terus nih pertanyaan terakhir nih Evan ya. Ini kan kalau misalnya kita sering menemui masih masalah insecurity, secara kan perempuan ya gitu. Hari ini kan udah banyak tuh efek-efek filter. Sampai kadang gini, aduh udah deh mau foto ya udah nggak apa-apa deh nggak make up, gue pakai filter aja, kan gitu ya. Nah apakah menurut kamu si filter ini jadi merusak keinginan orang untuk belajar kayak benar-benar pengetahuan wawasan tentang make up? Atau memang menurut kamu ya enggak lah, tetap orang pasti butuh untuk belajar make up? Itu gimana kalau menurut Feli? Kamu sendiri merasa insecure nggak dengan kehadiran filter ini? Kalau aku enggak ya? Karena kebetulan aku jarang pakai filter. Kenapa? Karena udah cantik. Bukan. Tapi aku ngerasa this is not me. I see. Kalau misalnya aku ngeliat orang pakai filter, kalau misalnya dia suka ya udah. Kalau aku orangnya cuek ya. Berarti kembali ke orangnya lagi gitu kan ya. Oke. Nah sama minta tips dong, misalnya kayak buat remaja-remaja insecure ini ya kan, bagaimana membekali pengetahuan tentang make up, karena bagaimanapun make up itu kan hanya mempercantik tapi tidak merubah, kayak muka tetap kan muka harus dirawat. Nah itu gimana Fel, minta tipsnya dong supaya remaja-remaja ini nggak salah make up, nggak masih kecil terus kayak make upnya udah takut-takut atau gimana gitu. Gimana tuh Fel tipsnya tuh? Nah, kalau menurut aku ingat aja make up itu tidak bisa, make up itu hanya bisa menutupi ya, tidak bisa merubah. Karena banyak banget ini orang-orang yang bilang salah kaprah ya, tolong dong hilangin jerawat aku. Nggak bisa dihilangin. Itu tuh paling ditutupin tapi disamarkan gitu ya. Paling lebih kayak menerima, oke, kalau aku ada tekstur itu nggak bisa hilang, tapi hanya bisa ditutupin dengan makeup. Nah makeup itu untuk enhance your beauty. Misalnya kalian udah punya lips yang bagus gitu ya, lebih tonjolkan gitu ya. Bentuk pipi kalian yang menonjol itu lebih kayak tonjolkan lagi, lebih kayak dibikin glowing kayak gitu. Jadi memang berarti teman-teman itu harus sadar kalau misalnya make up tidak pernah menutupi, maksudnya merubah, menghilangkan gitu, tidak pernah. Hanya membantu semakin memaksimalkan kecantikan kalian yang sudah ada di Tuhan. Bener gak? Terima kasih Fred. Thank you.